Ya Pak, saya dengar hari ini adalah kegiatan uji kompetensi ya semua rekanan, yang mana ini merupakan salah satu kewajiban bagi kontraktor dalam satu tender. Nah, sampai sejauh mana ini Pak? Pelatihan ini kita laksanakan supaya tidak jauh lah untuk rekanan mendapatkan K3, SKT, beberapa untuk peserta lelang. Jadi saya dan teman-teman punya inisiatif kerjasama dengan kementerian melaksanakan di kantor KPNSI ini, dan yang ikut bukan dari KPNSI aja nih, dari organisasi lain ada juga, termasuk dari tetangga kita, dari tetangga Sukamara ada juga beberapa orang ikut mengikuti pelatihan ini, baik K3, SKT, dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat dari beberapa daerah, termasuk daerah tetangga ya, yang ikut hadir di KPNSI ini, yang menjadi persyaratan mereka sebagai ikut pelatihan ini apa sebenarnya? Persyaratan mereka ini ada yang teknik sipil, ada yang STM, ada yang sekelas sederajat SMA, yang bisa ikut tergantung bidang yang mereka pilih. Nah, kalau kita bicara asesor, Bang, asesor ini berapa orang di sini? Asesornya 7 orang. Oh, dari beberapa bidang gitu ya? Dari beberapa bidang, ada K3, ada jalan, ada gedung, ada pengairan, pokoknya 7 asesor. Rencana untuk pelatihan uji kompetensi ini berapa hari Bang untuk dilakukan? 2 hari. Berarti hari ini terakhir ya? Hari ini sama besok. Oh, hari sama besok. Hari ini sekitar 30 orang, besok sekitar 30 orang, jadi sekitar 60 orang. Oh, 60 yang bisa kita tampung. Nah, kalau kita melihat Bang, untuk batas waktu dalam uji kompetensi ini dalam 30 orang, atau ada waktu per hari atau memang per jam dalam untuk kegiatan? Dari jam 9 sampai dibatasi tadi jam 1.30. Nah, karena ini online, absennya online, langsung kementerian, dia mereka tatap muka langsung. Nah, asesornya kita sedia pelatihan, baik praktek, K3, ataupun yang lainnya, seperti gedung, jembatan, jalan itu. Ya. Harapannya Bang dengan ada kegiatan ini? Ya, sangat membantu, karena ini kan peserta lelang. Jadi semua bisa tercover di sini. Kita bantu rekan-rekan daripada jauh-jauh. Nah, itu untuk pelatihan di sini kita luangkan waktu untuk pelatihan. Jadi ini untuk mempermudah ya bagi rekanan dalam satu pelelangan ya? Iya. Oke, makasih. Bang, terkait dengan hari ini pelatihan uji kompetensi ya, yang mana dari beberapa kabupaten tetangga juga ikut hadir pada hari ini. Nah, intinya apa Bang sebagai asesor? Pertama, ini kita memenuhi aturan pemerintah bahwa setiap tenaga kerja konstruksi harus mempunyai SKK. Ya, nah salah satu metode yang diterapkan sekarang adalah asesmen secara tatap muka langsung dengan asesor. Jadi tidak ada lagi cerita hanya mengumpulkan data, kemudian nanti keluar SKK. Sekarang harus real, ada orangnya, ada SKK-nya. Oh, jadi secara langsung ya? Baik, jadi nggak ada lagi pemalsuan, nggak ada lagi tanpa izin dan lain sebagainya. Jadi mutu kualitas sumber daya manusia secara langsung ketemu gitu ya? Otomatis Pak, meskipun itu dilaksanakan secara bertahap, tidak langsung. Nah, saya dengar informasi di sini ada 7 asesor Bang. Di antaranya apa aja itu Bang? Ada gedung Bapak, ada jembatan, ada sumber daya air, ada jalan, ada manajemen konstruksi. Oh ya, dan beliau adalah pemegang 5 SKK utama, dan beberapa orang termasuk ke dalam tenaga ahli
dari Kejaksaan dan Polda. Oh, berarti juga asesornya. ada juga asesor dari pihak KPH ya, aparat penegak hukum ya. Sekaligus beliau itu. Sekaligus ya. Beliau sekaligus duduk sebagai penasihat hukum di APH, Ah. sekaligus menjadi asesor kami. Oh, asesor ini ada asosiasinya atau memang Ada Pak asosiasinya. asosiasinya apa Bang asesor itu? Lupa saya namanya. Oh, gitu ya. Cuma memang belum jalan. Oh, belum jalan ya. Itu di lingkup LSP Pak. Oh, jadi ini satu keuntungan ya dengan ada uji kompetensi ini, terutama bagi rekanan untuk melakukan tender nanti, mereka punya kesempatan bisa dibina ya. Yang mana juga untuk dalam pelatihan mereka juga tidak gegabah, tidak secara online ya. Ini orang langsung. Ini saya dengar informasi virtualnya juga ke kementerian. Apa benar ini? Kemudian Ada Online, Pak, ini. Jadi hasil hari ini itu langsung ke Setor ke- besok Bapak bisa cek hasilnya di webnya PU, bisa cek di BNSP. Jadi nggak ada lagi abal-abal. Kalau misalnya nomor NIK dengan yang tayang di PU beda, itu berarti perlu dipertanyakan. Oh. Jadi hasil hari ini Pak, besok malam bisa dicek hasilnya di PU. Oh. dan sekarang bisa. Sekarang pun bisa. Oh, Jadi online Pak kita. Jadi sudah terregister langsung di sana ya. Langsung. Oke. Bahkan sebelum pramuka, sebelum uji asesi, sebelum asesmen, data itu sudah naik. Sudah naik ya. Sudah ada di website. Nah, kalau untuk mengetahui kelulusan atau tidak itu dari sisi mana nanti? Apakah ini sistemnya sudah mereka oke ready semua atau memang ada batasan-batasan? Ada dua unsur Bapak. Yang Oh, iya. pertama tadi ada uji tulis, itu yang kami laksanakan di ruangan. Yang kedua ada observasi di atas. Apa yang dinilai? Yang dinilai pertama tentu saja attitude yang paling utama itu attitude tingkah laku, ketika attitude Pak. Oh. Menjalankan asesmen, kemudian pengetahuan, kemudian kemampuan. Kemampuan ini sebenarnya mendasar apakah pengalaman dia memang benar-benar bekerja di proyek atau bukan. Hanya itu saja sebenarnya. Oh. Bukan seperti ujian di kampus yang uji tulis gitu, bukan Pak. Oh. Jadi, Oke, sedikit Bang, harapannya Bang dengan adanya uji kompetensi yang dilakukan oleh asesor pada hari ini. Harapannya mungkin telah berakhirnya kepada rekanan yang sudah berjalan yang mengikuti uji kompetensi Bapak selaku asesor, mungkin ada harapan Bang? pertama tentu saja Pak, teman-teman rekanan, mari kita bersama-sama menggunakan kebiasaan baru bahwa ini harus real, ada orangnya, dan tidak lagi main comot ijazah orang lain tanpa sepengetahuan. Itu satu. Nah, yang kedua, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan SKK, kalau memang secara teknis kemampuannya kurang, mari lebih ditingkatkan supaya beliau-beliau layak memang memegang SKK itu. Apakah ini kewajiban Bang kalau di dalam satu tender setiap Wajib Pak. wajib ya? Iya. Oke. Bahkan sekarang nggak hanya di tender pemerintah Pak, di Di tender perusahaan swasta, swasta kebun, bahkan ada beberapa orang yang membuat SKK karena melamar pekerjaan diminta. Oh gitu ya Bang. Iya. Bagi sebagai persyaratan Persyaratan untuk. utama. Oke, makasih Bang. Sama-sama.